Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show, TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Tadi di segmen sebelumnya, Fatima udah ngasih tahu ke kita gitu, gimana serunya dia selama jadi mahasiswa di Korea, dapat beasiswa, dan pas lagi cherry blossom juga bermekaran, gugur malah ya, itu pasti indah banget gitu. Nah, tapi kultur masyarakat, kultur orang-orang di sana gitu sama di Indonesia, aku yakin pasti ada perbedaan gitu. Yang kamu rasakan gitu selama di sana, sisi positif yang kamu rasakan ketika kamu di sana tuh apa? Masya Allah, sebenarnya banyak banget ya Mbak, tapi mungkin yang paling dampaknya ke saya itu kedisiplinan mereka. Aduh, Masya Allah, orang-orang Korea tuh mungkin sama juga sama Jepang tuh kayak disiplin banget, apalagi masalah waktu ya. Mereka tuh on time, serba on time, dan lining pun kayak misal tuh kayak berbaris kayak gitu, itu benar-benar straight dan gak harus kayak yang satu di kiri kanan terus misalnya kayak cepet-cepet atau kayak gimana, enggak. Tapi kalau masalah ada juga yang namanya tuh bahasa pali-pali tuh memang serba cepat, jadi cepat. Itu dalam artian ya kayak kedisiplinan mereka untuk selalu bergerak cepat, nggak lelet, nggak slow, santuy kayak masyarakat plus 62 dampak yang paling enak ke saya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lain lagi ya dalam arti mereka tuh open minded juga, abis itu great tolerancy kayak gitu. Jadi banyak banget sih yang bisa saya ambil dampak positifnya ke pribadi gitu, dan pingin diimplementasikan juga di Indonesia kayak gitu. Sejauh ini yang masih kebawa nih dari ketika kamu pulang ke Indonesia gitu, apa hal yang paling masih kebawa sampai sekarang? Lifestyle of pali-pali kali ya. Kan kita gerak nih. Ayo cepetan. Inisiatif untuk kayak selalu menjadi inisiator kayak gitu kali ya. Jadi memang kalau saya emang dari dulu cerewet, mungkin udah kelihatan kali ya. Cerewet, suka ngomong kayak gitu. Terus abis itu ya memang kalau misalnya kayak bergerak cepat itu jadi kinestetik ya, kalau di psikologi itu ada namanya kayak kinestetik, visual, auditory kan kayak gitu-gitu ya. Nah saya tuh kayak kinestetik visual kayak gitu. Jadi memang kalau dari Korea itu Oke, nah ini kita balik lagi deh seputar tentang lingkar positif, tapi aku mau dari sisi psikologinya sendiri gitu. Kan yang aku pribadi gitu mungkin taunya kalau psikologi tuh tentang kesehatan mental aja gitu dari sisi itu. Sebenarnya kalau misalnya yang kamu tahu sendiri gitu, yang boleh kamu sharing ke kita gitu. Psikologi tuh terbagi dari beberapa hal gitu nggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya psikologi itu memang membahas tentang nggak cuma mental, yang tentunya itu perilaku kita, kepribadian kita, regulation emotion, kayak tentang ya semuanya tuh kenapa dikaitkan dengan mental, karena itu kan menjadi indera yang mencerna informasi ya. Jadi kalau tentang physical, jadi makanan pokoknya itu kan makanan kayak keseharian kita kayak gitu ya, yang masuk ke dalam mulut. Tapi kalau dalam psikologi itu lebih ke makanan kita tuh ke informasi yang kita dapatkan, informasi yang kita cerna dari kelima indera kita, mau itu dari penglihatan, mau itu dari yang apa kita cicipi atau yang kita rasakan, dan apalagi pengalaman atau peristiwa waktu kita masa kecil. Makanya ada juga mungkin kalau Mbak Ren pernah dengar tuh namanya kayak inner child kayak gitu. Jadi lebih ke itu perilaku, emotion, terus mungkin ya mental dan juga otak kayak gitu. Oke, nah ini sendiri kan lingkar positif tadi sebenarnya kamu udah nyinggung gitu di segmen awal kalau ini tuh asal muasalnya dari Jogja. Tapi kalau saat ini sendiri gitu, dia udah ada di daerah-daerah lainnya gitu atau gimana sebenarnya? Oke, jadi memang kalau misalnya komunitasnya kita itu memang berdiri di Jogja, dan sekarang tuh masih baru aja di Jogja, belum di beberapa daerah. Tapi kalau dari orang-orangnya, maksudnya kayak co-founders dan foundersnya itu dari berbagai daerah. Jadi yang founders pertama itu beliau dari Sumatera, terus habis itu ada juga Salatiga, Jawa, tapi emang ketiganya itu dari Jawa Tengah. Jadi memang makanya kita lebih fokusnya di Jogja kayak gitu, karena semuanya lagi pada studi ataupun udah selesai sih alhamdulillah pada studinya di Jogja kayak gitu Mbak. Oke, berarti kalau misalnya di total, kalau kamu setahu kamu gitu, relawannya ada berapa?
Kalau relawannya untuk sekarang ini baru tiga. Oke. Karena kita kan baru tahun kemarin November kayak gitu, dan itu tuh gara-gara terhalang COVID sih karena online, jadi kita belum buka oprek untuk pengurus ataupun relawan kayak gitu, tapi insya Allah untuk kedepannya pasti kita akan merekrut. Oke. Nah, yang kamu tahu gitu, rencana ke depan setelah pandemi ini berakhir gitu, akan ada kegiatan apa lagi yang paling pertama akan kalian lakukan gitu setelah pandemi ini? Karena aku yakin nih banyak orang-orang yang putus asa nih di tengah pandemi ini. Kita coba lebih ke, insya Allah kalau misalnya udah selesai ini COVID ya, of course kita pinginnya turun langsung ya, offline gitu. Mungkin yang pertama insya Allah akan direncanakan adalah ya kayak sosialisasi ke beberapa kampus, kayak seperti rencana awal kayak gitu kan, mini workshop yang kemarin tuh belum selesai, dan siaran-siaran juga mungkin kayak salah satunya kayak gini, ataupun ini kan bisa jadi langkah awal kita kayak gitu. Terus siaran mungkin kayak di radio, karena dulu juga pernah sempat di radio juga kayak gitu, tapi lebih kayak acaranya tuh ngebikin workshop sendiri kayak gitu, dan mengundang terutamanya mahasiswa ataupun anak-anak yang SMA kayak gitu. Jadi kita kayak ngekader mereka mungkin ya untuk keep on staying healthy on like mental health kayak gitu. Oke. Aku tapi jadi penasaran deh, kalau misalnya kalian membagikan, mengkampanyekan tentang kesehatan mental, kalau kamu pribadi gitu ya, ketika kamu punya masalah gitu, biasanya kamu ngapain sih? Biar aku pribadi gitu, siapa tahu bisa mencontoh, oh berarti aku mungkin harus kayak kamu gitu, biar tetap positif. Biasanya kamu ngapain? Sebenarnya kalau kayak gini tuh, sebenarnya aku juga sering ya Kak, bisa ditanya, saya sering ditanya tentang kayak gini, tapi semua orang kan mempunyai kapasitas masing-masing, terus skill masing-masing, dan cara coping with stress itu masing-masing. Nah, tetapi memang kita tuh kalau misalnya ya, kayak kita ngelihat orang ataupun teman kita yang mungkin kelihatannya happy-happy aja kayak gitu, nothing is fine with their life, ataupun nggak punya problem atau masalah apa aja kayak gitu, tetapi kita tuh harus memang mempunyai deep connection gitu ya. Salah satunya kita kayak bertanya gitu, kayak tentang bener-bener apakah mereka feeling alright, karena semuanya kan bisa dibilang kita tuh nge-put on mask ya, apa namanya tuh topeng kayak gitu, topeng ceria, topeng tertawa gitu. Tapi dalam hati sebenarnya kita tuh not feeling alright. Makanya ada juga sekarang istilah yang namanya toxic positivity kayak gitu. Jadi toxic positivity itu hanya mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang semu. Yang seharusnya kita lakukan itu sebenarnya untuk mengelola semua emosi yang ada. Jadi kita tuh menerima, try to be mindful gitu ya. Mungkin udah pernah dengar kayak tentang mindfulness kayak gitu. Nah, kita tuh harus menerima semua perasaan yang kita ada. Jadi kalau misalnya kita mempunyai perasaan negatif kayak marah kayak atau cemas atau misalnya stres, kita coba untuk menerima itu semua sendiri, karena everything is normal. It's okay not to be okay. Yang Korean drama yang lagi hype juga ya kemarin tuh viral, it's okay not to be okay. Yang emang nggak apa-apa untuk tidak apa-apa kayak gitu. Karena kebanyakan orang tuh pikir oke, kita tuh harus ceria all the time, kita harus kayak positif all the time, always productive. Tapi sebenarnya produktif sendiri itu bukan berarti kita tuh bisnis belum tentu kita tuh produktif ya gitu. Maksudnya melakukan banyak hal tuh belum tentu kita produktif. Jadi ada kalanya kita memang harus take a break kayak gitu ya, take a break from our routinity or our routines, our rutinitas kayak gitu. Habis itu coba kayak kita pikirkan semua yang kita lakukan, apakah itu membuat kita happy, apakah kita enjoy doing it, atau kita nge-force diri kita untuk tetap enjoy, tetap positif gitu. Karena kalau kita nge-force, itu berarti ada something wrong, ada sesuatu yang nggak pas gitu, nggak alright kayak gitu. Nah, disitulah kita coba untuk menenangkan diri, dan banyak beberapa cara sih untuk melakukan itu. Mungkin salah satunya kalau dari saya pribadi sukanya itu self-talk. Jadi suka berbicara ke diri sendiri. Mungkin it sounds crazy atau aduh ini orang gila yang ngomong kayak gitu. Dan banyak banget kan yang ngomong kayak gitu. Tapi no, it's not like that kayak gitu. Kita tuh mencoba untuk menumbuhkan atau membiasakan a really good communication with ourselves kayak gitu. Mencoba kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik sama diri kita sendiri kayak gitu. Dan itu tuh caranya gimana? Sama halnya ketika kita ingin mengenal orang lain kayak gitu, kita coba untuk mengenal diri sendiri. Makanya everything start from yourself. Semua itu
bermula dari diri sendiri kayak gitu. Karena kalau kita nggak kenal diri kita, kalau kita nggak self love ataupun nge-love, mencintai diri kita sendiri, ataupun mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, kita nggak bakalan bisa untuk melakukannya outside kayak gitu. Yang outside tuh malahan terkesannya tuh fake, nggak real atau nggak sincerity kayak gitu. Jadi langkah awalnya untuk coba mengenal diri sendiri, have a good time with yourself, mungkin kayak itu ya, talk to yourself, atau kalau misalnya kayaknya agak a bit crazy mungkin untuk talk, mungkin bisa kayak writing therapy kan ada juga, kayak healing for writing. Jadi banyak berbagai macam cara kayak gitu. Itu semuanya depends on yourself. Nah, Oke, berarti emang harus balik lagi, jangan lupa sayangin sama diri kita sendiri gitu. Yes. Harus sadar nih, kapasitas diri itu juga ada kapasitas yang nggak bisa kita overload juga. Itu malah bahaya gitu, bener-bener emang. Oke, kita bakalan ngobrol panjang lebar lagi nih seputar hal itu, karena menarik banget gitu. Ini buat pemirsa TV-mu yang selama ini nggak sayang sama tubuhnya, ternyata justru nggak boleh loh kayak gitu. Itu ternyata harus jadi bagian yang rutinitas kamu lakukan gitu, untuk menolong tubuh kamu, untuk menolong kesehatan mental kamu gitu. Nah, jangan kemana-mana, kita bakalan ngobrol panjang lebar lagi seputar itu. Untuk itu tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.